Hai hai hai, hello everybody. Kembali lagi bersama saya di channel Cinema Zero Rick. Enggak pakai recap. Ya udah kalau gitu ya selamat berjumpa kembali. Gimana nih puasa kalian semua? Apakah sudah pada bolong? Kalau misalkan bolong, kalian memang budak Lucifer. Tapi kalau misalkan belum bolong, kalian adalah keren. Ya udah kalau gitu seperti biasa gue akan ngerekap alur film. Tapi spesial lebaran ini gue nggak akan ngerekap film yang berbau 18++. Iya emang pernah kagak sih? Ya udah kalau gitu gue akan ngerekap sebuah alur film yang berjudul Spiderwick. Nah Spiderwick ini bukan temannya Spiderman karena beda film bos ya. Jadi kita langsung saja masuk ke alur cerita Spiderwick. Nah, awal kisah dari Spiderwick ini kita dibawa ke sebuah rumah yang berisi hewan-hewan. Dan di rumah itu tampak seorang pria sedang terburu-buru untuk mengecek dan menggambar sesuatu di dalam labnya yang berkaitan dengan ogre dan goblin. Setelah itu tampak juga ya sang bapak menstempel buku-bukunya, lalu tiba-tiba terdengar suara erangan yang sangat hebat. 80 tahun berlalu semenjak kejadian itu. Jadi kini rumah Pak Tua tersebut sudah ditinggalkan. Dan pada satu hari ada satu keluarga goblok yang bernama keluarga Grace kembali lagi ke dalam rumah itu. Nah, para anak-anak turun dari mobil kecuali anak yang bernama Jared yang berdiam diri aja di mobilnya. Karena diganggu oleh kakaknya terus-menerus, si Jared pun marah dan memukuli mobilnya. Sampai tiba-tiba ia mendengar sayup-sayup suara dari kejauhan. Ia yang takut pun berlari dan masuk ke dalam rumah. Si Simon lalu menceritakan kepada Jared, Simon ini si kembarannya itu Bray, yang satunya, kepada Jared soal Lucinda Grace yang tinggal di rumah sakit jiwa karena berpikir kalau ayahnya diculik oleh peri. Nah si Lucinda itu jadi pemilik rumahnya yang dulu, si anak dari si Arthur yang ada di awal film. Nah singkat cerita pagi hari pun tiba nih. Si kembar Grace sedang makan bersama. Nah lalu kakaknya yang bernama Mallory ini datang dan menanyakan kalungnya ada di mana. Ia menyalahkan Jared dan Simon karena menyembunyikannya. So setelah itu perdebatan pun terjadi. Si emak yang melihatnya mencoba melerai dengan memberikannya telepon dari sang ayah. Anak-anaknya pun langsung meminta telepon dari emaknya dan langsung menghubungi ayahnya. Ya namun keanehan terjadi saat Jared ini tiba-tiba aja mendengar suara dari bawah tanah dan dari balik tembok. Jared mencoba mengetuk-ngetuknya dan membobol tembok untuk melihat ada apa di balik tembok itu. Ya walaupun ia sempat dimarahi ibunya, namun ia mendapat bantuan dari kembaran dan kakaknya si Mallory. Tiga orang itu guys akhirnya sama-sama penasaran dan terus mengikuti suara dari balik tembok. Sampai akhirnya ia menemukan bekas lift yang mengarah ke laboratorium atas. Di situ akhirnya si Mallory menemukan medalinya dan kunci dari ibunya. Jared yang masih penasaran akhirnya menemukan kunci misterius di lift itu dan menarik dirinya ke atas rumah tersebut menggunakan lift. Rasa penasarannya akhirnya terjawab. Ia pun menemukan laboratorium tua yang kita lihat di awal film tadi berada di rumah ini. Ya walaupun tempat itu gelap, si Jared dengan sangat hati-hati menelusuri tempat itu. Dan dengan kunci yang ia temukan, ia pun membuka koper pakaian dan menemukan buku yang ada di awal film tadi dengan tanda peringatan tertulis di sampulnya. Nah Jared yang masih aja penasaran dengan buku itu tiba-tiba mendengar suara lagi dan melihat tulisan yang berbunyi, Jared Grace, tinggalkan tempat ini. Entah kita belum tahu makhluk apa yang ada di laboratorium yang membuat Jared takut. Ia pun turun ke bawah dan masuk ke kamar Simon. Ia memberitahu Simon soal apa yang ia temukan di atas. Dan sesudah itu Jared kembali ke kamarnya lagi nih dan membaca pesan peringatan dari buku tersebut. Ia yang masih gak percaya dan masih aja penasaran langsung membuka buku itu. Dan gue gak tahu ya entah bagaimana tiba-tiba aja saat buku itu dibuka, suara erangan pun kembali datang. Ya gak hanya itu, suara seruntal-seruntul pun juga mengikuti Jared. Ia merasa seperti diawasi.
Jared pun membaca buku itu di dalam sebuah kotak. Ia pun akhirnya membaca buku jurnal milik kakek buyutnya. Di buku itu diceritakan bahwa ada dunia lain di dalam dunia tempat kita tinggal, dan Arthur Spiderwick ini mencoba untuk mencari tahu apa aja yang ada di dalamnya. Ya, namun ilmu yang ia punya ini nggak hanya dia aja yang menginginkannya. Ogre jahat yang bernama Mulgarat juga menginginkan buku jurnal tersebut. Dan saat sedang asik-asiknya membaca, tiba-tiba aja si kembar itu mendengar teriakan yang berasal dari kakaknya. Ketika dicek, ternyata kakaknya ini mendapati rambutnya terikat di ranjang. Dan lagi-lagi Jared lah yang disalahkan. Pagi hari akhirnya tiba guys. Jared keluar dari rumahnya untuk memberitahu Simon bahwa ada makhluk yang bernama Bucky dan Bogart di dalam rumahnya ini. Tapi Mallory dan Simon ini gak percaya dengan omongan Jared. Dan Jared yang ada sendirian di luar akhirnya membaca buku itu sendiri. Dan gue gak tahu kenapa ya, saat ia masuk ke dalam garis di rumah itu seperti ada tabrakan magis. Jared pun memiliki ide. Ia mengumpulkan semua barang-barang yang ia temukan dari bekas lift itu dan membawanya ke laboratorium milik Spiderwick dengan maksud berdamai dengan si Bugi itu. Berjam-jam ia menunggu namun makhluk itu gak kunjung datang juga. Sampai akhirnya ia pun ketiduran dan terbangun. Ia mengikuti jejak remahan biskuit dan melihat sebuah makhluk yang gak pernah ia lihat sebelumnya, yaitu Bugi. Jared pun akhirnya berkenalan dengan makhluk itu. Namun secara tiba-tiba, Bugi itu marah-marah saat Jared memperlihatkan buku milik Arthur Spiderwick. Bugi itu tampak kecewa dengan dirinya sendiri karena gagal melindungi buku milik masternya. Sang Bugi lalu kembali menjelaskan kepada Jared soal garis lingkaran yang ada di rumah itu. Seketika ia melihat keluar, Jared melihat kalau Simon sudah dibawa dan diseret serta akan diculik oleh para goblin. Simon yang merasa kasihan dengan saudaranya pun segera menyusul. Nah, ia mengikuti jejak dari monster itu sampai akhirnya ia pun sampai di perkampungan goblin dan melihat kalau saudaranya terkurung di sana. Jared yang sedang mengintai saudaranya dan para goblin itu lalu bertemu dengan sebuah makhluk yang bernama Block Squill yang terperangkap di penjara. Block Squill itu lalu memberitahu misinya untuk menghancurkan ogre yang bernama Mulgarat. Mereka pun akhirnya bekerja sama guys. Sebagai awal kerjasamanya, si Block Squill ini memberikan penglihatan ajaib kepada Jared. Setelah itu Simon pun dibawa ke bawah dan siapa sangka di sini Mulgarat akhirnya datang dan mencoba untuk bernegosiasi dengan Simon. Mulgarat memberitahu Simon untuk mendapatkan buku ajaib itu. Apabila ia gagal, maka si Mulgarat akan mencari buku itu dari orang lain alias menyakiti orang tersayang Simon. Setelah negosiasi itu, Simon pun segera pergi dari tempat tersebut. Jared sendiri yang sedang mengintai dari kejauhan akhirnya menyaksikan si Mulgarat yang berubah bentuk dari manusia tua menjadi sebuah ogre yang mengerikan yang menyuruh bawahannya untuk membunuh semua orang demi bukunya. Di tengah perjalanan pulang, Simon lalu dicegat oleh Jared. Simon yang udah kadung emosi akhirnya berkelahi dengan Jared dan menyalahkan dirinya atas apa yang terjadi ke Simon. Saat mereka berantem, para goblin itu melihat buku-buku itu ada di tangan Jared dan mereka akhirnya dikejar oleh para goblin jahat itu. Beruntungnya guys, mereka berhasil masuk ke dalam lingkaran ajaib sebelum diculik. Dan di dekat rumah, si Mallory yang gak tahu apa-apa diberitahu oleh Simon dan Jared kalau dirinya dicegat oleh para goblin. Awalnya si Mallory gak percaya dengan hal itu. Sampai akhirnya ia pun bertarung dengan para goblin tersebut menggunakan batu mata. Keadaan pun menjadi panik. Dan di sini pertama kalinya Mallory bertemu dengan si Bugi. Hampir aja Mallory menginjaknya. Untungnya Jared berkata kalau Bugi ada di pihak mereka. Si Bugi lalu meminta Mallory dan si Jared untuk enggak memberikan bukunya kepada para goblin. Mereka memutar otak untuk mencari cara bagaimana mengalahkan Mulgarat. Akhirnya mereka pun menakuti para goblin dengan cara membakar buku tersebut. Mulgarat yang berbentuk layaknya burung gagak pun berusaha untuk masuk ke dalam lingkaran. Dan anehnya lagi, buku yang tadi berusaha mereka bakar itu sama sekali enggak terkena api. Jared yang sedari tadi
Mencari cara gimana cara menghancurkan buku tersebut, akhirnya melihat foto dari Bibi Lucinda. Dan mereka pun memiliki ide. Mereka mencari cara untuk meminta bantuan Bibi Lucinda yang sekarang berada di rumah sakit jiwa. Bugi pun siap membantunya dengan syarat bukunya harus ada di rumah dan dijaga. Mereka pun membaca sebuah peta jalan keluar bawah tanah menuju ke rumah sakit di mana Bibi Lucinda berada. Pertama-tama si Simon mengalihkan pandangan para goblin itu, sementara si Jared dan Mallory pergi lewat terowongan bawah tanah. Cerdiknya lagi, para goblin itu ternyata memiliki penciuman yang hebat yang dapat mengikuti mereka. Sedangkan di dalam rumah, si Simon membaca jurnal mengenai cara menghabisi para goblin. Gobloknya si Jared ya, ternyata dia membawa buku keramat itu bersamanya. Sementara yang ada di rumah adalah buku yang palsu. Di tengah perjalanan, lagi-lagi Jared dan Mallory dicegat oleh troll penggali. Mereka dikejar oleh makhluk ganas itu, sampai akhirnya si Jared berhasil diseret oleh para troll. Beruntungnya si Jared dapat melukai troll itu sehingga ia bisa keluar dari dalam terowongan tersebut guys. Ya, kembali ke Simon ya. Dengan bantuan dari Buki, ia membuat saus tomat untuk melukai para goblin. Ya, mereka berdua tampak lucu sekali ya guys. Sesampainya di rumah sakit, mereka masuk ke kamar Bibi Lucinda dan bertemu dengannya. Bibi Lucinda tampak enggak mengenalinya walaupun mereka masih sekeluarga. Nah, Jared dan Mallory pun memberitahu kalau mereka pindah ke rumahnya dan ya, dia udah melihat hal-hal unik di dunianya yang lain. Gak hanya itu, si Jared juga memberitahu Bibi Lucinda kalau ia menemukan buku ajaib milik ayahnya. Nah, Bibi Lucinda yang melihat itu pun langsung marah-marah nih ke Jared karena membawa buku itu keluar dari lingkaran. Dan Bibi Lucinda yang shock lalu menceritakan sebuah kisah mengenai terakhir kalinya ia melihat ayahnya. Jadi pada suatu hari di zaman dahulu, ia menyaksikan Arthur Grace sangat buru-buru dan sangat panik karena ia harus melawan Mulgarot. Di tengah kepanikannya, ia juga harus dihadapkan dengan keadaan di mana si Lucinda hampir aja diseret oleh para goblin. Dan Arthur pun berusaha melindunginya, namun apa yang terjadi? Ia seperti terbang dibawa oleh Silk, meninggalkan Lucinda sendirian. Kasihan ya. Setelah bercerita, Bibi Lucinda pun memberikan sebuah solusi, yaitu menemukan ayahnya Arthur, Spiderwick, yang dapat menolong Jared dan kawan-kawan. Tapi sayangnya nih, belum sempat mereka pergi, para goblin itu mendobrak jendela dan berusaha mencuri buku. Beberapa lembaran dari buku itu akhirnya berhasil dicuri dan sesampainya di markas goblin, akhirnya pencarian mereka selama bertahun-tahun terbayar. Mulgarat mendapat sebuah mantra untuk menghentikan lingkaran pelindung rumah Spiderwick. Kembali ke Grace dan kawan-kawan ya guys, yang ketahuan emaknya dan dijemput untuk pulang ke rumah. Di perjalanan mereka dimarahi bisa-bisa nih sama emaknya karena tingkah nakal mereka yang gak kunjung sembuh. Pertengkaran terjadi di dalam mobil itu hingga sampai di rumah. Mallory yang turun dari mobil gak melihat satupun ada goblin di sana. Sementara Buki yang tahu kalau bukunya rusak langsung memarahinya. Mallory yang gak melihat satupun goblin menyuruh Jared untuk melihat keluar. Nah, waktu mereka berpikir kalau goblin menyerah, Box Quill pun datang dan menceritakan kalau goblin mempunyai sebagian dari buku ajaib itu dan akan menyerang setelah malam tiba. Jared yang ketakutan segera masuk ke dalam rumah. Ia panik dan mencoba untuk menelpon ayahnya. Ia meminta ayahnya untuk datang menjemputnya karena hal-hal yang buruk telah terjadi. Nah, si Mallory yang udah mengetahui apa yang terjadi akhirnya memberitahu kenyataan buruk kalau ayahnya sudah bersama wanita lain dan nggak akan kembali lagi gitu. Kasihan ya. Jared yang telah menerima kenyataan akhirnya memiliki ide lain. Ia berusaha untuk mencari Arthur Spiderwick dengan cara memanggil peliharaannya, yaitu seekor griffin, untuk mengantarkannya kepada Arthur. Jared pun membacakan mantra untuk memanggil griffin dan akhirnya setelah ditunggu beberapa lama datanglah makhluk yang bernama Griffin itu. Ya, dengan bantuan makhluk itu akhirnya Jared, Simon, dan Mallory pun terbang menuju tanah antah berantah mencari di mana Arthur Spiderwick berada. Perjalanan mereka begitu menegangkan dan akhirnya sampailah mereka di tempat di mana Arthur. Mereka mengenalkan diri kalau mereka adalah cicit dari Arthur dan Bibi Lucy sekarang udah berumur 80 tahun. Yang artinya Arthur terjebak ke dalam dunia itu selama 80 tahunan, namun ia sama sekali nggak merasa
kalau ia udah terjebak lama sekali. Nah, lalu si Jared menunjukkan bukunya yang ternyata buku itu udah ditukar oleh salah satu makhluk goib. Si Jared yang putus asa akhirnya bingung nih guys. Ia meminta Arthur untuk membantunya, namun Arthur nggak bisa berbuat apa-apa. Yang hanya Arthur bisa lakukan adalah mengecoh para Sylph agar Jared, Simon, dan Mallory bisa kabur menggunakan Griffin. Sementara si Arthur harus terjebak di sana lagi. Kembali ke dunia manusia ya, para goblin itu udah membuat mantra yang berguna untuk menghilangkan sihir. Sesaat mereka kembali, emaknya juga ikut pulang ke rumah. Mereka pun memaksa masuk dan tancap gas masuk ke dalam rumah. Dan emaknya ini pertama kali melihat Boogie sangat amat kaget dan ketakutan. Emaknya ini belum bisa menerima kenyataan kalau ternyata ada dunia lain selain dunia manusia. Keluarga Grace akhirnya bekerja sama untuk melindungi rumah itu. Bulan pun udah terlihat, ramuan penangkal itu akhirnya berhasil. Para goblin itu pun dengan mudah dapat masuk ke dalam lingkaran dan menyerang rumah Spiderwick. Pertempuran pun akhirnya terjadi di rumah itu. Keluarga Grace dengan sekuat tenaga mencoba untuk melindungi rumah itu dari para goblin. Namun saat mereka terpojok, Ogre Mulgarat pun datang dan menyerang mereka. Mereka pun mencari cara untuk membebaskan diri. Mereka berlari ke dapur dan nekat meledakkan dapur yang berisi saus tomat. Para goblin itu akhirnya meninggal di tempat. Pertarungan terlihat belum usai, karena dari luar terdengar suara dobrakan yang ternyata itu adalah ayahnya Jared. Semua orang tercengang melihat kedatangan ayahnya. Jared dengan cerdas mencoba untuk ngetes apakah itu ayahnya atau bukan. Dan benar aja, dengan penuh keberanian Jared menusuk ayahnya sendiri yang ternyata itu adalah Mulgarat. Mulgarat dengan tubuh ularnya berusaha mengejar Jared sampai ia naik ke atas atap rumahnya. Jared yang terpojok membuang buku itu. Mulgarat dengan penuh ambisi berubah menjadi gagak dan mendapatkan lembaran dari buku itu. Namun siapa sangka Hawksquill tiba-tiba memangsa si Mulgarat dan melayapnya habis. Jared dan keluarganya akhirnya meraih kemenangan semua orang. Dan semua orang yang ada di situ akhirnya berpelukan merayakan kemenangan dan kebahagiaan. Hari-hari berlalu. Sekarang Lucinda sudah pulang ke rumahnya. Lucinda tua akhirnya bertemu dengan Timbaltek atau si Boogie. Namun alangkah mengejutkannya lagi, karena Lucinda sekarang juga bertemu dengan ayahnya, Arthur Spiderwick. Mereka pun saling ngobrol dan di akhir film, Lucinda akhirnya ikut ayahnya menuju dunia fantasi. Tamat. BTW terima kasih ya guys udah nyimak kisah ini. Gue agak, gue harus minum nih. Tapi gue masih puasa. Waduh, gimana ya? Ya udah gimana kalau kita azan aja. Ya udah kalau gitu gue pamit, mic drop and out. Ciao.